Halo, teman-teman kartu kehidupan. Apa kabarnya nih kalian semua di luar sana? Semoga kalian dalam keadaan yang selalu sehat jasmani rohani ya, bahagia selalu, sukses selalu, dan yang terpenting selalu dalam keadaan naungan dari Tuhan semesta alam. Amin. Teman-teman, kali ini di kartu kehidupan bersama saya Rangga di sini, kita akan membahas temanya itu yang diinginkan kata hatimu sebenarnya gitu ya. Jadi yang diinginkan kata hatimu sebenarnya apa nih ya kan gitu ya. Temanya itu ya, untuk pilih 3 kartu seperti biasa teman-teman. Langsung aja untuk readingannya ya. Oke teman-teman. Untuk pembacaan ini kan general reading ya, jadi bisa sesuai, bisa tidak sesuai, bisa vice versa gitu ya. Jadi bisa vice versa, terbolak-balik antara kalian dan orang-orang di sekeliling kalian gitu ya. Cukuplah bijak dalam readingan ini. Nah, ini coba kartu pertama. Kemudian untuk kartu kedua kita shuffle lagi sedikit coba ya. Apa nih yang diinginkan kata hatimu sebenarnya ya. Jadi yang diinginkan kata hatimu sebenarnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, jatuh 2. Nah, yang ini nih. Oke. Kartunya sudah ada ya. Itu sudah ada 1, 2, dan 3. Mana nih yang mendekati intuisi kalian ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Jadi mana nih yang kira-kira kayaknya saya sesuainya yang ini deh gitu. Yang 1 atau yang 2, yang 3. Mungkin bisa di pause dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa dilihat dulu nih kira-kira yang mendekati. Kayaknya feeling saya sukanya yang 1, 2, atau 3 gitu ya. Dengan temanya kali ini readingannya itu yang diinginkan kata hatimu sebenarnya gitu teman-teman, oke ya. Mungkin sudah terfokus dengan 1, 2, atau 3 teman-teman. Langsung aja saya bacakan readingannya ya. Untuk yang 2 kita simpan dulu ke samping. Nanti kita coba readingkan ya. Nah, di sini ada kartunya, gambarnya itu gurun pasir ya kan. Gunung tapi ada sebagian indah, ada sebagian seperti gurun gitu ya. Apa nih gitu kan, lagi butuh pemandangan kah gitu ya. Kalian nih lagi butuh pemandangan, lagi butuh mungkin penyegaran tentang alam ya, bisa jadi gitu ya kalau yang saya lihat di sini ya. Kemudian karena di sini dari pemandangan yang indah gitu ya, dari suatu gunung seperti itu yang kalau yang saya lihat. Untuk pemandangan yang jelas lebih kita lihat itu kan kayak bunga-bunganya, kayak penghijauan ataupun keindahannya itu cuman sedikit ya. Kemudian di sini ada juga orang yang lagi sedang berjalan gitu kan, di antara menuju sesuatu seperti suatu gunung itu gitu ya kalau yang saya lihat. Nah, ini lebih ke apa nih ya kan? Kalau yang saya lihat sih lebih ke ya tentang pendakian ya kan, orang yang sedang mendaki gunung. Kemudian kalau pesannya itu ya teruslah maju gitu kan, untuk suatu hal seperti itu ya. Bisa jadi kalian mungkin lagi menghadapi apa nih teman-teman, lagi menghadapi mungkin keraguan mungkin ya, bisa jadi ya. Atau bukan keraguan juga, tapi lebih ke kehati-hatian dalam suatu hal kalian lagi menghadapi nih, memandang dalam kehidupan kalian seperti itu ya. Kalau yang saya lihat gunung itu kan tinggi ya, jadi mungkin selain kalian ini pesannya emang harus selalu tetap maju, tapi juga kalian ini harus siapkan mungkin perbekalan gitu kan. Kalau naik gunung nih, siapkan juga tentang stamina kalian menghadapi medan yang terjal mungkin ya kan. Terus menghadapi juga lebih ke ya mungkin tentang segala sesuatu yang ada di gunung tersebut gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu nih, maksudnya di situ tuh ada apa aja gitu kan. Untuk sebenarnya kita setelah mendaki, apa ada bahaya kah, ada ketidakbahayaan kah gitu, ataupun mungkin malah kalian enjoy nih di gunung itu kan. Jadi masih banyak masih banyak pertanyaan, mungkin masih ngawang-ngawang nih dalam pikiran kalian gitu ya. Ya, untuk mungkin
kenapa ada kartu ini yang keluar gitu ya? Kenapa naik gunung ini keluar? Ya mungkin bisa jadi kan kalian ini memang lagi dalam titik perjuangan gitu. Kalau yang saya baca ya, dalam titik perjuangan, entah mungkin kalian tahu nih gitu apa dalam karir, pendakian itu kan butuh perjuangan. Jadi setelah perjuangan mungkin akan ada sesuatu yang indah nih untuk kalian yang datang, seperti itu. Bisa jadi kan seperti itu kalau yang saya lihat. Jadi kalau yang saya feeling sih lebih ke tentang perjuangan dalam kehidupan ya, entah bisa untuk percintaan, mungkin karir kalian, atau mungkin cita-cita, harapan kalian, bisa seperti itu ya. Tapi lebih ke ya naik gunung ini kalau yang saya lihat, jadi yang kalian inginkan ini, yang diinginkan kata hatimu sebenarnya itu ya sebenarnya itu jalan terus gitu untuk suatu hal mungkin yang kalian perjuangkan gitu, walaupun medannya itu kita tidak tahu ya, di gunung itu ada apa, seperti apa, ada bahayakah, atau mungkin ada suatu keindahan kah malah setelah kita mencapai puncaknya, seperti itu. Intinya sih lebih jalan terus. Tapi juga ada pesan di sini lebih ke kalian harus mempersiapkan sisi kalian nih sebelum berjalan gitu ya. Dalam artian ya kalau untuk naik gunung kan filosofinya itu kita mempersiapkan fisik kita gitu kan. Mungkin perbekalan kita untuk di atas sana cukup atau tidak untuk berapa harinya gitu loh. Jadi kalau untuk penggambarannya seperti itu. Tapi kalau untuk mungkin sisi kehidupan kalian kan sebelum kalian maju, nah gitu ya, berarti kan kalian harus mempersiapkan sisi sesuatu yang ingin kalian capai itu tuh gitu ya. Jadi kalian harus bisa nih gitu loh untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik mungkin ide diri kalian gitu untuk mencapai suatu tujuan yang kalian ingin capai gitu ya. Kemudian kalau untuk mungkin tarotnya kita lihat ya, ada apa nih kira-kira. Nah lebih ke situ sih kalau saya mungkin bisa gambarkan gitu ya, atau bisa sedikit memperlihatkan gitu. Nah, di sini kan ada awal langkah baru nih, kalau yang saya lihat ya, ada awal langkah baru, ya kan. Mulailah juga suatu tindakan di sini kan. Kalau yang saya lihat nih dari kartu tarot ya gitu ya, ada sesuatu yang baru. Kalian ingin mulai melangkah gitu kan, tarotnya juga begitu. Jadi tetaplah jalani, ada pilihan ya kan, tuh ada pilihan, ada keseimbangan. Sebenarnya kalian udah mampu nih untuk menjalani itu gitu, tapi ada keraguan juga gitu. Nah, kartunya ini benar-benar semua tentang swords ya, tentang pedang nih kayaknya. Jadi kalau yang saya lihat sih ada sesuatu memang yang mungkin kalian itu perjuangkan ya. Jadi lagi ingin perjuangkan, lagi kalian itu butuh maju terus. Petunjuknya sih seperti itu. Nah, ya gitu ya. Untuk apa nih perjuangannya? Ya untuk banyak hal sih. Bisa jadi tentang karir kalian, bisa percintaan, perasaan kalian bisa gitu. Tapi di sini muncul di akhirnya mungkin ada perasaan justru ya. Ada perasaan di bottom of the deck-nya juga sama nih, ada perasaan. Oh, saya lihat ya. Jadi kalian mungkin lagi dari sisi perasaan kalian nih gitu ya, memperjuangkan segala sesuatu gitu ya, atau lagi memperjuangkan sesuatu. Nah kalau contoh feeling saya sih lebih ke perasaan. Nah berarti bisa jadi perasaannya gitu ya. Jadi kalian harus maju terus gitu. Sebenarnya kata-kata hati kalian yang ingin kalian tuju nih gitu ya, atau yang diinginkan dari kata hatimu sebenarnya adalah maju terus. Tapi mungkin dari logika kalian nih suka menjatuhkan hal itu, atau membuat kalian itu lebih ke mengurungkannya gitu untuk maju melangkah terus itu gitu ya. Tapi kalau feeling saya sih lebih ke perasaan. Nah tapi bisa jadi juga tentang sesuatu yang kalian impikan gitu, bisa jadi lebih kedua itu sih arahnya gitu ya. Jadi kalian yang impikan apa? Nah itu bisa jadi kan banyak hal nih, karir, apa soal ingin mencapai sesuatu gitu kan ya, pekerjaan seperti itu. Jadi yang saya lihat sih untuk pembacaan awalnya seperti itu ya. Di sini ada naik gunung, kemudian tetaplah jalan terus kan gitu. Berarti setelah kalian naik gunung itu jangan banyak keraguan, maju terus gitu. Berarti kan ada yang harus kalian persiapkan juga gitu, seperti itu. Terus kemudian untuk kartu
tarotnya ini kan ada awal baru gitu ya, ada awal baru suatu tindakan yang harus kalian lakukan seperti itu. Berarti ada pembaruan nih dari sisi apa tadi, contoh dulu misalnya feeling saya lebih ke perasaan, berarti kan ada awal baru atau perasaan baru yang muncul nih dari diri kalian kepada mungkin seseorang yang kalian ingin tuju, atau kepada seseorang yang sudah bersama kalian, berarti kan ingin membina hal-hal yang baru gitu, ingin mungkin menjalani hal baru ke step selanjutnya, bisa jadi seperti itu. Atau kalau udah yang punya pasangan hidup atau menikah, ya berarti kan ingin mempunyai momongan baru, seperti itu bisa jadi gitu ya. Atau mungkin udah hampir punya momongan, kalian masih ragu nih tentang finansial, tentang segala sesuatunya, seperti itu. Jadi intinya sih lebih ke maju terus aja, jangan ada keraguan. Yang penting dikuatkan doa kita, usaha kita gitu ya, dalam artian untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan tadi nih. Seperti kalian ibaratkan naik gunung tadi gitu ya. Jangan takut akan suatu hal dari sisi perasaan kalian yang sudah benar itu untuk menyuruh jalan terus gitu, maju terus. Jangan ada keraguan. Tapi mungkin kalau sisi kata hati kalian nih ada bilang udah ntar dulu istirahat atau logika kalian ya. Jadi bukannya jangan dengarkan logika sih, enggak sih, tapi lebih ke pertimbangan sisi ini tuh gitu ya, harus jalan terus nih, lebih dari intuisi kata hati kalian. Sedangkan logika mungkin untuk pertimbangan aja. Dan ketika jalan jangan lupa mempertimbangkan perbekalan kalian, sisi apa yang harus kalian siapkan nih dari diri kalian pribadi gitu. Lebih ke situ sih kalau yang saya lihat ya. Dan untuk perasaan, nah misalnya contohnya ternyata ini untuk apa nih, karir. Nah berarti kan kalau karir kalian memang harus maju terus gitu ya, maju terus, mempersiapkan skill yang kita miliki untuk karir tersebut kan gitu. Nah, atau jika memang sudah tidak memungkinkan, nah kalau yang saya lihat di sini sih ya, daripada sisi perasaan kalian mungkin menjadi bercabang gitu, menjadi pikiran yang tidak menentu gitu ya, ya lebih baik mencari pilihan lain yang memang hati kalian nih sudah yakin gitu. Berarti kan maju untuk melangkah itu ya ke step selanjutnya, atau mungkin ke perusahaan yang baru yang kalian kayaknya belum tahu, tapi kalian ya kok agak yakin nih gitu ya tentang perusahaan itu. Kalian baru mungkin ngelamar gitu misalnya, ya langsung aja lompat gitu kalau emang udah settle, yakin, dan memang PT-nya jelas kan gitu ya, daripada kalian mempertahankan mungkin PT yang udah kalian lama nih bekerja bisa 10 tahun atau 7 tahun. Kalau yang saya lihat sih lebih ke galauannya tadi mungkin perasaan atau karir ini ya, feeling saya gitu. Jadi ya harus lebih ke mungkin secara bijak dipertimbangkan kesesuaian antara diri dan pekerjaan yang saat ini. Atau misalnya diri dan pekerjaan yang saat ini sudah tidak sesuai, ya berarti lompat ke tempat yang baru, walaupun kalian belum tahu seluk-beluk banyaknya tentang perusahaan yang baru itu, tapi bisa jadi itu yang terbaik buat kalian. Makanya di sini ada tulisan atau ada petunjuk dari kartu yang pertama, oracle itu maju terus gitu. Anggap seperti naik gunung, berarti kan ada tantangan, ada keseruan, ada sesuatu hal baru, ada keindahan, ada kabut gitu kan, banyak hal di gunung itu. Mungkin juga ada binatang buas, makanya kalian harus mempersiapkan untuk lompat ke sesuatu yang baru tadi, tapi jangan gegabah gitu. Setelah kalian maju terus dan mempersiapkan semuanya, nah kalau yang saya lihat di sini, nanti kalian akan menemukan keajaiban dan petunjuknya gitu. Karena di sini juga ada The Hermit ya gitu. Jadi setelah kalian memulai hal baru, kemudian kalian nih mungkin bingung dengan hal baru tersebut gitu ya, pilihannya gitu ya, tetap harus seimbang. Selain maju terus, seimbangnya apa ya, mempersiapkan skill atau kemampuan diri kalian seperti itu. Nah kalau di sini kan juga ada Eight of Cups ya, lebih ke sisi perasaan mungkin. Nah itu setelah menimbang perasaan kalian gitu ya, jangan ragu-ragu gitu. Untuk apa? Untuk kalian nih akhirnya ngemplong gitu loh, tidak memikirkan hal itu aja, tapi udah melakukan suatu tindakan. Di sini sih lebih ke arah tindakannya ya. Jadi apa yang kalian ingin tuju
ya lakukan gitu. Jangan ragu-ragu, jangan banyak berpikir gitu, tapi tidak bertindak gitu. Jadi lebih ke situ ya. Untuk pembacaan itu lebih ke bertindaklah untuk sesuatu yang ingin kalian perjuangkan gitu. Seperti kalian menaik gunung, perumpamannya seperti itu gitu ya. Kalau untuk mungkin zodiak gitu ya, untuk yang sedang memperjuangkan ini apa sih, zodiak apa yang sedang cenderung ini ya, coba kita lihat ya. Nah, 3 kartu mungkin ya. Scorpio, jadi yang sedang memperjuangkan apa sih, sesuatu yang menurut kalian seperti naik gunung nih gitu ya. Aries, kita sapa lagi dikit. Kemudian Virgo gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kalian sesuai nih, cuman di luar dari ketiga zodiak ini gitu ya, Scorpio, Aries dan Virgo, ya bisa jadi juga untuk kalian nih, walaupun kalian bukan ketiga zodiak ini gitu ya. Ini kan hanya kemungkinan aja gitu, kemungkinan yang sedang mengalami Scorpio, Aries atau Virgo. Tapi misalnya wah saya ternyata Leo tapi saya sesuai, ya berarti readingan ini sesuai untuk kalian, intinya itu, walaupun di luar dari 3 zodiak ini gitu ya. Untuk pesan dari kartunya sendiri sih seperti itu ya. Jadi sisi dari yang diinginkan dari kata hatimu itu yang sebenarnya adalah maju terus gitu. Jangan ragu, jangan mundur, apapun tantangan yang dihadapi ke depan ya gitu. Walaupun berat, walaupun mungkin samar gitu ya, walaupun kalian belum tahu seluk-beluknya, majulah terus. Untuk kata hatimu menyuruh seperti itu ya dari pembacaannya. Sebenarnya yang ingin dikatakan kata hatimu nih seperti itu gitu. Jadi maju terus sambil kalian juga mempersiapkan gitu ya skill ataupun kemampuan kalian untuk menghadapi suatu tantangan yang di depan itu yang kalian galaukan tadi. Jadi jangan ragu, jika sudah siap maju, pantang mundur untuk sesuatu yang kalian usahakan gitu. Bisa itu untuk usaha ya, bisa untuk sisi hati, untuk seseorang bisa, untuk karir kalian juga bisa. Jadi kalau untuk yang pilihan kartu pertama gitu ya, lebih ke sisi kalian ini harus maju terus untuk sesuatu yang kalian perjuangkan gitu. Kemungkinan untuk Scorpio, Aries, Virgo bisa juga di luar dari ketiga zodiak ini jika memang resonate. Oke teman-teman, untuk file pertama cukup bijak ya untuk untuk readingan ini gitu ya, diambil sisi baiknya, dibuang sisi yang kurang baik atau kurang pasnya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin langsung aja, ini ada file yang kedua. Kalau untuk milih yang file kedua, nah ini ya kartu file kedua, ada staying focus gitu ya, hold the course gitu ya. Halo file nomor 2, ini readingan untuk kalian ya. Di file nomor 2, langsung aja readingannya kita mulai ya teman-teman. Nah di sini yang diminta untuk sisi hati dari kata hati kalian yang sebenarnya adalah tetaplah terfokus gitu ya. Untuk apa nih terfokusnya? Terfokusnya itu untuk apa? Nah, bisa jadi kan untuk suatu hal yang mungkin kalian itu juga sedang fokuskan gitu ya. Entah bisa jadi ke arah pendidikan, bisa gitu. Arah yang ingin kata hati kamu katakan nih seperti itu. Tetaplah terfokus gitu ya. Mengambil langkah dengan persiapan gitu. Jadi memahami langkah dengan sesuatu yang kalian itu sudah prepare untuknya gitu ya. Jadi tetap terfokus. Kalau tadi maju terus, kalau ini tetaplah terfokus. Berarti kan sudah ada objek nih yang kalian tangkap ya. Kalau ini udah, mungkin kalian sudah mempelajari sesuatu gitu ya. Nah, tetaplah terfokus dengan hal yang tersebut gitu. Mungkin nanti ada intisari yang akan didapatkan atau lebih dalam lagi dari apa yang sudah kalian dapatkan. Jadi tetap terfokus dengan suatu tujuan yang kalian sudah jalani. Ya, kalau yang ini ya bisa jadi. Jangan mungkin ada pilihan lain, ada iklan mungkin di kehidupan kalian ya tentang pilihan lain dan bla bla blanya gitu ya. Tapi lebih ke mungkin saat ini harus kata hati kalian nih mengatakan kalian tetap harus terfokus dengan apa yang kalian mungkin sedang jalani. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya arahnya. Jadi tetaplah terfokus gitu ya. Staying fokus, kemudian memegang suatu yang kalian mungkin sudah pahami gitu ya saat ini gitu. Jadi tetaplah terfokus dengan hal yang demikian. Mungkin
nanti akan ada apa ya, lebih ke ya mungkin akan ada keajaiban, mungkin akan ada perubahan ketika kalian fokus mungkin gitu ya, dari suatu perjalanan ataupun langkah ataupun mungkin yang sedang kalian lakukan ini gitu ya. Jadi akan ada makna di balik makna dari yang selama ini mungkin kalian sedang jalani. Bisa juga kalian nih lagi emang juga lagi jenuh gitu ya, makanya ada keluar kartu staying focus ini, jenuh sehingga kalian nih melihat kanan kiri, kan bisa juga seperti itu ya, seperti galau dengan sesuatu yang sudah kalian lagi pijak nih, seperti itu ya. Jadi yang diminta itu kalian harus tetap fokus gitu, jangan ada kegalauan, jangan ada keraguan gitu untuk sesuatu yang sudah kalian targetkan objeknya, atau memang kalian sudah berada di apa ya, sudah berada di zona yang kalian sudah inginkan sebenarnya gitu. Jadi jangan seperti, kalau contohnya mungkin ya lebih ke karir gitu ya. Dulu kalian kan ingin menjadi seorang apa nih, misalnya seorang dokter gitu misalnya ya. Kemudian kalian udah semester 6 nih gitu, udah kuliah kedokteran. Nah, gitu ya kan. Dan setelah mungkin suatu dan lain hal ada sedikit kegalauan mungkin, atau pada pilihan lain, atau memang kalian kayaknya jenuh juga deh kuliah kedokteran ini gitu. Nah, itu ya. Jadi bisa jadi kalian berubah pikiran nih gitu kan, dari kuliah yang sudah kalian ambil. Apa kalian merasa jenuh atau merasa berat gitu kan, bisa jadi ya. Akhirnya kalian ingin lebih ke ingin merubah jurusan kuliah kalian nih, atau pindah kuliah gitu, tidak kedokteran lagi seperti itu. Padahal dulu dari ke belakang itulah jalan hidup yang kalian inginkan gitu. Nah, menurut saya sih kalau dari pembacaan gitu ya, jadi sayang gitu, kalian harus tetap terfokus dengan sesuatu yang sudah kalian itu kalian sudah pijak gitu, lebih ke situ ya, yang kalian sudah pijak, yang kalian tuh memang sudah tunggu dari jauh-jauh hari dulu gitu ya, giliran sekarang tinggal jalanin aja gitu, lebih ke situ sih kalau yang saya lihat gitu ya. Jadi kalian harus tetap terfokus dengan apa yang sudah kalian miliki, ya minimal diselesain dulu mungkin ya, kalau di sini pembacaannya lebih ke situ. Baru nanti mungkin ada langkah lain, ada pilihan lain setelah selesai sesuatu yang fokus ini gitu kan, seperti itu. Kemudian apa sih sebenarnya ya, saya juga masih mungkin kalau melihat sih arahnya lebih ke karir nih atau ke pendidikan gitu ya, tapi nggak tahu juga ya, coba untuk apa nih kalian terfokus nih, untuk apa sebenarnya gitu ya. Apa sih kalian terfokus gitu kan. Nine of Cups, kalau saya sih ngerasanya itu pendidikan, tapi yang nggak tahu juga gitu ya, ternyata perasaan ya, bisa jadi akhirnya dari sisi perasaan lagi nih. Kalau tadi kan untuk tetap fokus melangkah terus berjalan. Saya lihat sih ini kalian lagi mungkin untuk memandang ke kehidupan ya, bisa jadi ya, fokus nih untuk ke karir kehidupan kalian ke depannya gitu ya, atau mungkin lebih ke sisi hati juga bisa, karena di sini ada Cups juga yang keluar ya kartunya gitu. Tapi lebih ke, kalau yang saya lihat sini kan lebih ke karir nih, karir atau masa depan kalian kalau yang saya lihat sih ya, feelingnya gitu. Tapi nggak tahu ya untuk pemilihan kartu kedua ini, file kedua ini, kalian kan yang lebih tahu nih sisinya kemana arahnya gitu. Jadi untuk yang kalian sudah pijak gitu ya apapun itu gitu, baik sisi misalnya percintaan gitu ya, untuk kartu yang nomor 2 nih ya, berarti kan kalau sisi percintaan, kalau yang belum punya pasangan gitu, mungkin kan ada kandidat mungkin gitu kan, udah ada 2 orang pilihan yang deket banget sama kalian, atau 3 orang
atau satu orang. Nah, berarti kan tetap terfokus. Kalau 3 berarti kan terfokus dari 3 orang yang dekat sama kita nih, mana yang cocok atau mendekati kalian nih sepertinya seneng gitu loh, deket, bahagia, selalu positif gitu auranya gitu ya ketika kalian bersama. Di antara 3 itu kan pasti ada pilihan hati yang terbaik untuk kalian. Nah, itu tetap terfokus dengan yang terbaik itu. Jadi carilah momen yang pas untuk jauh lebih dekat lagi dengan dia gitu. Dengan suatu yang dan lain hal mungkin kalian kurang enak nih memutuskannya, ya menjauhlah perlahan dari yang 2 itu. Tapi kalau memang pilihan kalian mau punya pacar gitu ya, baru mau punya pacar, ternyata kandidatnya memang cuma ada 1, ya berarti kan tetap terfokus gitu loh, jalani hal-hal baik, tetap terfokus dengan dirinya yang kalian juga mungkin sebenarnya kalau tentang perasaan ya, saya lihat berarti kan udah enjoy, udah senang gitu loh, untuk setiap ketemu tuh ya nyambung aja, bahagia aja. Kalau yang saya lihat di sini nih, kalau untuk di hubungan dari perasaan kalian, nah berarti kan tetap terfokus dengan dirinya nih, yang mudah membuat kalian nih kartu kedua nih sebenarnya nyaman gitu kan. Setiap deket dia ya selalu inginnya tersenyum aja, fun aja gitu loh. Walaupun gitu harus dinernya misal di pinggir jalan, tapi kalian kayaknya bahagia aja, nggak masalah. Apalagi lagi ada uang mungkin berlebih, bisa dinernya di mall, di restoran yang mahal gitu. Tapi yang saya lihat sih dimanapun nih kalian, kalau memang ada pilihannya lebih ke perasaan ya, dengan yang baru mau dekat dengan kalian ini cocok dengan untuk pasangan kalian gitu. Karena di sini kalian akan menjadikan nyaman gitu untuk ke orang yang baru ingin kalian PDKT ini ya, untuk menjadi pasangan. Nah, berarti kalau yang sudah punya pasangan atau punya pacar apa nih, ya sekarang waktunya nih kalian lagi nyaman-nyamannya berada di dekat mereka mungkin gitu, atau bersama mereka. Jadi kalian lagi nyaman-nyamannya dengan pasangan kalian. Kalau yang saya lihat dari kartunya sih seperti itu gitu ya, kalau untuk sisi perasaan. Atau untuk yang sudah mempunyai pasangan hidup, ya berarti sama, kalian lagi enjoy-enjoynya bersama mereka, lagi dengan pasangan kalian nih lagi asik atau smooth aja jalannya gitu loh. Kalau saya lihat untuk kartu yang nomor 2 ya, pembacaannya seperti itu kurang lebihnya. Tapi kalau untuk sisi pendidikan ya tadi gitu, berarti kan kalian tetap terfokus nih, tetap terfokus dengan pilihan yang tadi. Tapi kalau untuk perasaan, bisa jadi juga ini perasaannya untuk percintaan, berarti tetap jaga hubungan kalian untuk menjadi sesuatu yang enjoy dan menyenangkan, seperti pembacaan kartunya yang saya lihat di sini emang kalian menyenangkan. Jadi jangan moodnya itu untuk file yang nomor 2 dijaga hubungannya dengan perasaan pasangannya gitu ya. Jangan sampai mungkin ada pilihan lain atau ingin berpaling dari dia kepada orang lain. Belum tentu kok warna yang kita lihat indah gitu ya, selain warna-warna yang sudah ada di sekeliling kita itu, setelah kita miliki warna itu indah sebenarnya kan gitu. Jadi kalau staying fokus di sini ya tetaplah jaga hubungan kalian, perasaan pasangan kalian nih, untuk kartu yang nomor 2 seperti itu palingnya. Ya kurang lebihnya sih begitu. Tapi kalau untuk sisi dari ya. Nah, ini tadi di bottom of the deck-nya nih ada karma nih. Tuh kan ada karma. Jadi takutnya apa? Nah, ketika kalian nih menyepelekan hal yang padahal sudah baik untuk kalian gitu ya, sehingga kalian nih harus staying fokus dengan suatu hal yang kalian udah miliki ini. Takutnya ada karma nih. Maksudnya di sini ya bisa karma baik, karma buruk gitu, karena kalian menyia-nyiakan sesuatu yang sudah ada sekarang nih, tinggal dijaga atau ditingkatkan gitu. Takutnya ada karmanya lebih ke apa? Ya lebih ke arah mungkin jadi sebenarnya udah bagus jadi kurang bagus mungkin dengan pilihan yang baru gitu. Jadi udah bagus tadi kalau untuk karir atau pendidikan pilihannya dokter. Nah, kalian ingin ke hal yang lain padahal kalian udah cocok di situ sebenarnya gitu. Jadi staying fokus lah untuk hal yang sudah kalian miliki. Tetaplah terfokus dengan tujuan kalian nih untuk file yang nomor 2. Kalau emang kalian milih file nomor 2, kurang lebihnya seperti itu. Jadi tetap terfokus untuk perasaan kalian,
tetap terfokus untuk karir kalian, bisa seperti itu ya. Karena di sini nanti sesuatu tuh akan menyambut kalian, walaupun mungkin kelihatannya saat ini kok kalian belum melihat hal itu gitu ya, belum melihat ada perkembangan itu gitu, atau melihatnya kayaknya biasa-biasa aja, belum ada suatu dan lain hal yang perubahan yang ingin kalian mungkin raih gitu. Atau misalnya gini, kalau di hubungan kayaknya jalan sama dia saya selama ini jenuh gitu, jadi seperti ada ingin orang lain yang baru. Nah itu jangan sampai ya, apalagi yang kalau udah punya pasangan. Kalau saya lihat di sini, kenapa nanti ada karma baik, karma buruk, ada hal yang kalian akan terima jika kalian bermain-main atau tidak terfokus dengan sesuatu yang kalian sudah miliki gitu. Sedangkan karma di sini kan bisa jadi yaitu ya sesuatu yang kalian perbuat saat ini gitu. Kalau kalian menyepelekan atau mungkin pilihan lain yang kalian sebenarnya belum sesuai tapi langsung diputuskan aja, ternyata ya belum tentu baik untuk kalian gitu. Malah yang baik itu yang sekarang kalian udah pegang nih gitu. Misalnya kalau itu ya kedokteran, ya berarti kedokteran sudah bagus untuk kalian gitu, tapi kalian sia-siakan. Kalau udah punya kekasih, berarti kekasih yang sekarang sebenarnya pas untuk kalian nih gitu loh, baik untuk kalian, tapi kalian sia-siakan seperti itu. Karena di sini nanti akan ada jalannya nih kalau yang saya lihat gitu ya, kemudahan untuk kalian meraih sesuatu yang mungkin tadinya kalian merasa kayaknya jenuh, atau kalian merasa nih kayaknya gini-gini aja nih, nggak ada perubahan gitu, baik yang di hubungan ataupun sisi pekerjaan atau karir atau pendidikan gitu ya. Dengan kalian terfokus serius gitu ya, kemudian mungkin memulai untuk sesuatu yang kalian lakukan ini lebih ke enjoy gitu ya. Nah nanti kalian akan menemukan sisi lain dari apa yang selama ini mungkin kalian impikan, atau sisi lain dari kejenuhan. Akan ada jawaban nih gitu, kejenuhan dari apa yang sudah kalian jalani saat ini. Kalau yang saya lihat sih gitu ya, lebih ke akan ada sesuatu yang datang gitu, yang baru di sisi yang kalian jalani saat ini gitu, suatu pembaruan atau sesuatu hal yang kalian jenuh nih, akan ada jawabannya. Seperti itu sih kalau yang saya lihat ya dari kartu yang file nomor 2 ini. Jadi tetaplah terfokus, jangan lihat kanan kiri gitu, jangan tergoyahkan dengan sesuatu yang mungkin masukan dari orang tapi ya belum terlalu pas untuk kalian sebenarnya nih, untuk file yang nomor 2 gitu. Jadi kalian harus tetap semangat, jalani, fokus dengan apa yang kalian sudah miliki saat ini. Paling kalau untuk pembacaannya sih kurang lebihnya yang saya lihat seperti itu. Nah kalau untuk zodiaknya coba ya, kecenderungan yang lagi harusnya tetap terfokus nih, zodiak apa nih kira-kira ya, coba kita lihat ya kurang lebihnya gitu ya. Ini kurang lebihnya ya zodiaknya. Kita cabut 3 dari shufflean Aries ya. Mungkin yang harus tetap terfokus nih saat-saat ini ketika kalian sudah melihat pembacaan readingan ini ya. Cancer harus tetap fokus nih, Cancer dengan pilihannya yang saat ini. Nah Taurus tuh ya kalau yang saya lihat. Tapi jika gini ya, saya kayaknya resonate tapi saya bukan zodiak Aries atau Cancer atau Taurus ya. Berarti energi readingan ini juga bisa jadi untuk kalian. Jadi nggak harus dari Aries, Cancer atau Taurus ya, tapi ini kecenderungan yang kemungkinan sedang mengalami setelah melihat file ini, atau kalian milih file 2 gitu ya, energi kalian tertarik di file 2. Bisa jadi juga untuk Aries, Cancer, Taurus, atau di luar dari 3 zodiak itu ya. Berarti bisa jadi juga untuk zodiak lainnya, atau ya kalian di luar dari zodiak ini gitu, seperti itu. Paling sih untuk masukannya ya seperti itu ya. Jadi kalian tetap terfokus untuk file nomor 2. Tetaplah jaga gitu loh apa yang sudah kalian genggam nih untuk file yang nomor 2. Lakukan secara maksimal, baik dan sabar mungkin ya. Karena sesuatu yang kalian juga mungkin inginkan pembaruan ataupun bosen dengan jenuh dengan keadaan yang sekarang kalian jalani ini, nanti akan terjawabkan kalau yang saya lihat gitu ya. Akan ada keajaiban di perjalanan kalian ketika kalian ini fokus dengan sesuatu yang sudah kalian miliki. Seperti itu ya. Paling untuk yang file nomor 2 gitu ya.
Semoga resonate. Kalau belum resonate berarti readingan ini belum begitu pas untuk kalian. Ambil sisi baiknya, dibuang sisi yang kurang baiknya atau kurang pasnya nih untuk kalian gitu ya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke file yang ketiga nih ya. Langsung ke file yang nomor 3. Kira-kira ada apa nih gitu kan? Untuk file yang nomor 3 apa ada sesuatu atau bagaimana gitu ya. Readingan untuk file yang nomor 3. Halo, file nomor 3. Ini untuk kalian nih yang memilih kartu nomor file yang ketiga. Ada Joy and the Light gitu ya. Joy and the Light. Di sini kita mungkin bisa lihat apa ya? Apa nih file yang nomor 3 ya kan? Ada kegembiraan gitu loh. Dan kesenangan di sini ya kan? Kegembiraan dan kesenangan. Kemudian bukalah hatimu untuk sukacita, seperti itu ya. Berarti bisa jadi kata hati kalian nih ingin gembira gitu kan. Berarti kan ini pilihan ya. Bisa jadi kalian lagi banyak masalah mungkin ya kan, akhir-akhir ini lagi murung nih. Nah, energi kalian yang tertarik di kartu nomor 3 bisa jadi lagi kurang baik gitu kan. Lagi kurang apa ya? Kurang apa nih? Kurang srek gitu kan akan suatu hal. Nah, bisa jadi kan seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lihat di sini sih lebih ke situ ya. Jadi kalian harus apa nih? Mungkin enjoy ya kan. Karena di sini kalian harus gembira dan kegembiraan dan kesenangan. Berarti bisa jadi juga kalian lagi jenuh gitu, lagi bersedih untuk file yang nomor 3 nih. Tapi akan ada datang segera kegembiraan dan kesenangan. Nah, bisa jadi juga begitu. Jadi untuk mencapai suatu hal yang demikian apa nih ya, buka hatimu untuk sukacita. Jadi sikapi segala permasalahan mungkin ya. Untuk kartu yang nomor 3 bisa jadi kan lagi ada masalah, lagi ada suatu apa nih ujian mungkin gitu ya di dalam kehidupannya, atau juga mungkin ada sesuatu yang mengganjal di kehidupan kalian, di hati kalian, di diri kalian gitu ya. Jadi lebih ke bergembiralah kalian gitu kan, atau kegembiraan dan kesenangan akan datang ya, bisa jadi seperti itu. Jawaban akan apa ya, mungkin jawaban dari yang kalian nantikan selama ini, seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi ada dua hal, ada dua kemungkinan ya. Kalian yang harus bergembira gitu ya, buka hati untuk sukacita memandang suatu hal, atau bisa juga memang kalian lagi menunggu sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkan, kesenangan untuk kalian nih gitu. Atau memang hal kegembiraan dan kesenangan itu akan segera terjawabkan untuk kalian nih, untuk file yang nomor 3, seperti itu ya. Bisa jadi kalau lebih arahnya sih, kalau yang saya lihat ya, mungkin dari pembacaan oracle ini yang pertama, kalian ini lagi butuh suatu lebih ke apa ya, pencerahan gitu loh. Suatu jawaban akan suatu yang kalian justru pertanyakan, atau lagi di dalam keadaan yang lumayan terpuruk gitu. Bisa jadi kan ya, terpuruk, lagi berat, lagi menghadapi suatu masalah yang besar, kecil, seperti itu. Bisa jadi nih untuk file nomor 3 untuk kehidupannya. Tapi karena kartu ini yang keluar, nah berarti akan ada jawaban dari untuk kegembiraan kalian atau kesenangan gitu. Atau juga buka hatimu untuk sukacita. Nah berarti sedikit lagi akan ada kesukacitaan nih untuk kalian. Nah bisa jadi seperti itu ya. Tapi lebih ke apa ya, arahnya lebih ke masalahnya itu mungkin bisa jadi complicated ya. Jadi dari finansial juga bisa, kalau yang saya lihat di sini ya. Dari sisi keluarga juga bisa. Keluarga dalam artian ya, baik yang kalau udah menikah kan berarti keluarga yang sudah ada pasangan hidupnya. Tapi kalau yang belum menikah atau masih single, berarti kan permasalahan di keluarga ini bisa dengan orang tuanya, adiknya, kakaknya gitu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya. Coba kita lihat ya untuk mungkin tarotnya gimana nih, untuk petunjuk dari tarotnya ya. Jadi akan ada sukacita untuk file pertamanya. Nah, Eight Pentacle. Kemudian ada Queen of Cups, ya kan? Ya bener nih kayaknya sisi perasaannya ya.
Jadi ada kegalauan, mungkin ada sisi perasaan yang lagi berat, ada Knight of Cups tuh kan, ada Queen ya, sorry, ada Queen of Cups gitu ya. Sisi perasaannya sih, lebih ke perasaannya nih. Ada The Star, bintang ya kan, bersinar di malam hari. Nah, mental 1. Ada Page of Swords. Page of Swords nih kayaknya ngikut ya ke 3 file tadi. Padahal sudah shuffle lumayan ini ya. Ya emang dia pengen ikut aja kali ini, atau masih ada keterkaitan nih antara 3 file ya, bisa jadi juga ya. Jadi kalau yang saya lihat sih, tapi kalau ini dia lebih ke complicated ya. Jadi ada masalah mungkin di keuangannya juga bisa. Kemudian di sisi perasaannya bisa. Jadi ada 3 kemungkinan nih di sisi karirnya gitu. Sehingga makanya mungkin dia lebih ke mumet gitu ya. Mumet dari 3 penjuru arah mata angin nih. Yang sedang membuat dirinya mungkin berat gitu, bisa jadi seperti itu, atau mungkin hanya satu arah mata angin atau 2 ya, bisa jadi juga gitu. Jadi kalau yang saya lihat sih, feeling saya lebih ketiga antara perasaan, karirnya gitu ya, dan hubungan keluarganya gitu kalau yang saya lihat. Tapi ya nggak tahu juga ya, dari pembacaannya seperti itu. Ketika kalian itu nanti, nah kan gitu ya, memandang sesuatunya itu mungkin enjoy gitu ya. Mungkin kalian ini lebih ke ya udah santai aja lah, nggak usah terlalu terbebani atau bagaimana gitu ya. Di sini sih saya lihat nanti akan ada jawaban, kalian nih ketika bisa melewati hal yang saat ini kalian sedang hadapi nih, untuk file nomor 3 akan apa ya, ada suatu pencerahan mungkin ya, ada sesuatu yang bersinar di kehidupan kalian nih, seperti sinarnya bintang di malam hari gitu. Sinarnya tidak terlalu menyilaukan, tapi indah di antara kegelapan malam. Nah, malam itu kan ibaratnya bisa jadi permasalahan yang ada sekarang di kehidupan kalian, seperti itu ya kalau yang saya lihat. Jadi tetaplah semangat gitu. Misalnya memang contohnya kalian ini lagi berat di sisi masalah finansial misalnya, berarti kan apa nih yang bisa meningkatkan sisi finansial kalian ini bangkit gitu. Apa kalau yang belum kerja, nah berarti kan cari part time dulu untuk apa namanya, sementara sebelum ada pekerjaan yang settle yang kalian inginkan, atau lagi kalian apa namanya, lamar gitu kan perusahaannya gitu. Misalnya kalau yang mungkin nggak di sisi kantoran atau pekerjaan, ya berarti kan kalian harus apa nih, mungkin ada usaha kecil-kecilan dulu gitu loh, apa yang bisa dilakukan sampai mungkin nanti ada usaha besar seperti itu kan, untuk yang penting ada pemasukan untuk sisi keuangan. Kalau yang saya lihat sih contohnya ke situ ya, karena yang feeling saya untuk pembacaan kartunya ada 3 sisi nih yang membuat diri kalian mungkin harus lebih ke gembira dan senang gitu jawabannya ya. Jadi ada ketiga sisi, ada sisi mungkin keuangan atau sesuatu hal yang nyata gitu ya, tentang perasaan, nah bisa jadi kan gitu ya. Juga dari sisi karir gitu, karir, keuangan ya sama aja ya, bisa jadi. Juga sisi ini keluarga yang saya rasakan ada juga dari yang sisi keluarga nih, dari file yang ketiga ini, yang kalau kalian milih file nomor kartu yang ketiga gitu. Jadi tetaplah semangat untuk sesuatu yang kalian mungkin sedang hadapi saat ini, karena di sini ada jawaban untuk lebih ke setelah kalian melewati kan gitu ya, melewati sesuatu yang berat mungkin gitu, atau memang sudah lewat nih gitu, tinggal nunggu sesuatu keajaiban itu yang datang di kehidupan kalian. Nah bisa jadi gitu ya. Tapi yang kalau saya lihat sih lagi menghadapi nih, kalau emang kalian lagi milih kartu yang nomor 3, lagi menghadapi suatu mungkin cobaan atau ujian itu, kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi tetaplah bijak untuk kalian tuh, tetap semangat gitu, jangan berkecil hati. Mulai dari langkah yang terkecil. Nah ini kan jadi ambil tindakan yang nyata untuk suatu langkah mungkin yang
lebih ke apa ya, mungkin lebih ke yang mudah untuk kalian capai gitu kan, untuk apa yang ingin kalian mungkin bergembira di situ gitu. Misalnya sisi keuangan lagi berat, nah berarti kan ambil langkah kecilnya dari hati kalian dulu nih. Harus enjoy dulu menjalani suatu hal terkecil dan yang baru ingin kalian lakukan gitu. Jangan merasa ada keterpaksaan mungkin mencari keuangan, nah gitu kan. Jadi harus enjoy dulu nih, walaupun misalnya yang tadi saya bilang, wah kayaknya kalau untuk lagi kerja gini, saya mah kerja part time gini sebenarnya bukan yang saya inginkan gitu. Pengennya kerja di perusahaan, di PNS misalnya gitu ya, di kantor pemerintahan. Saya pengennya kerjanya di perbankan misalnya atau BUMN. Nah itu, jadi sementara itu belum didapatkan, jalani dulu dengan maksimal gitu ya. Kalau untuk suatu pekerjaannya mungkin jalani dulu untuk apa ya, serius, totalitas. Kemudian apa? Jangan lupa untuk jangan terpaksa, alias harus bergembira dan merasa senang untuk melaksanakannya gitu. Barulah mungkin setelah kalian enjoy, nyaman gitu, nanti akan tercapai sambil berjalannya waktu sesuai pekerjaan yang ingin kalian capai tadi. Kalian akan mendapatkannya gitu. Bahkan kalau yang saya lihat nih ya, ketika kalian di sini sudah enjoy dengan pekerjaan yang menurut kalian belum pantas atau belum pas untuk kalian ke depannya, ketika kalian enjoy, bahagia apa ya, bahkan kalian nanti akan berat nih justru melepaskan pekerjaan yang tadinya kalian anggap atau kalian pandang sebelah mata gitu. Karena apa? Nanti kalian ketika itu berat juga, sayang gitu loh, walaupun menurut kalian tadinya ini pekerjaan kecil gitu. Atau kalau yang usaha, ini mah usaha kecil doang gitu. Karena akhirnya nanti kalian mencapai sih, ada suatu keajaiban untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan itu. Ketika kalian merasa bergembira, bersabar gitu kan, sukacita, membuka hati kalian untuk sukacita gitu. Berarti kan enjoy dalam pekerjaan yang ini walaupun masih kecil gitu. Tapi kalian akan mendapatkan hal besar nih. Setelah kalian mendapatkan hal besar itu, melepas yang ini tuh kalian akan sedikit juga sedih juga sih gitu, karena kan penuh kenangan mungkin kan, penuh dengan waktu yang berjalan panjang. Kalian harus meninggalkan teman-teman kalian gitu kan yang sudah lama berjalan, bisa jadi kan seperti itu ya. Ada sisi berat juga untuk meninggalkan pekerjaan yang tadinya kalian anggap nih sebelah mata, seperti itu. Jadi hargailah setiap momen sih kalau yang saya lihat ya. Jadi hargailah setiap momen yang saat ini sedang kalian jalani. Bersukacitalah untuk itu, karena nanti akan ada sukacita-sukacita lainnya yang besar menunggu di depan sana, seperti itu. Kalau pembacaan kartunya sih kurang lebih saya lihat seperti itu ya. Jadi dari sisi pekerjaan ataupun usaha kalian seperti itu. Nah kemudian dari sisi perasaan kan itu bisa untuk suatu hubungan percintaan juga. Nah misalnya berarti kan kalau yang belum mempunyai pasangan, nah gitu ya kalian enjoy aja dulu gitu. Enjoy dengan kesendirian kalian gitu kan, berarti dengan teman-teman kalian gitu loh. Bukan berarti punya atau tidak punya ataupun tidak punya pasangan kan kalian jadinya ngerasa gini patokannya, wah berarti kalau punya pasangan enjoy kali ya, enak ya gitu ya. Belum tentu juga bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi mulailah enjoy dengan apa yang kalian miliki di sini kan. Kalau yang saya lihat dari yang belum punya pasangan berarti kan enjoy dengan kesendirian. Nah bisa liburan bareng temen, bisa mungkin sering sharing sama temen, sahabat atau keluarga, bisa liburan sama keluarga. Nah isilah kekosongan kalian dengan hal-hal positif atau sukacita yang menyenangkan dibanding cuman ngeluwut atau melipat wajah kalian sehingga yang keluar tuh aura yang agak gelap atau asem mukanya gitu dilihat orang ya. Nah jangan seperti itu, karena ketika kalian mencapai keenjoyan, sukacita, kebahagiaan, menjalani suatu kesendirian nih, kalau sisi hubungan atau perasaan kalian, nah kalian akan mendapatkan hal ya mungkin pasangan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua tadi bisa jadi ada yang sudah punya pasangan, nah berarti kan jagalah hubungan kalian gitu ya, enjoylah dengan hubungan kalian gitu kan. Seperti berbahagialah gitulah, bekerja samalah dalam suatu hubungan sehingga akan mendapatkan hadiah mungkin ya dari perjalanan kehidupan itu, yaitu step selanjutnya menikah gitu.
Nah kalau yang menikah berarti kan ada yang indah-indah di dalam pernikahannya. Jika kalian berusaha enjoy kan gitu kan, bisa jadi dapat momongan baru, bisa jadi dapat apa nih, kebahagiaan-kebahagiaan lainnya dalam hubungan pernikahan kalian seperti itu. Jadi berusahalah enjoy, jangan merengut aja atau meresap aura negatif gitu, tapi tetap pancarkanlah aura positif seperti itu. Karena di sini juga di bottom of the deck-nya nih ada kayak pasrah gitu ya kalian nih untuk saat ini, mungkin ya seperti kayak orang yang ya udahlah gitu, jalanin aja, tapi kayak nggak ada mau apa ya, nggak mau untuk bergerak dalam artian berusaha untuk sukacita tadi gitu, sehingga dari pasrahnya yang mungkin asem gitu ya muka kalian, atau mungkin tidak bersemangat menjalani sesuatu yang sudah kalian jalani ini gitu ya. Ya itu menjadikan apa ya, pancaran aura untuk kalian di tiga hal tadi nih, di tiga bidang yang kalian inginkan, mungkin sisi keuangan atau karir, sisi hubungan keluarga ataupun sisi percintaannya atau sisi perasaannya, menjadi juga gelap auranya gitu loh. Hari-hari kalian menjalani ketiga sisi itu gitu. Tapi kalau untuk kalian sudah berusaha gitu kan ya, berdoa, berpasrah, kemudian tetap enjoy menjalani gitu, akan ada keajaiban seperti bintang gitu. Berarti kan ada jawaban atas doa-doa atau harapan kalian nih gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya itu sukacitalah gitu, bukanlah sukacita untuk hatimu. Maka mungkin jawaban dari kartu yang ketiga ini ya, kegembiraan dan kesenangan akan datang seperti itu untuk kalian nih tentunya seperti itu. Paling readingannya seperti itu ya kurang lebihnya teman-teman ya untuk yang file nomor 3 ini. Kemudian cenderung ke zodiak apa nih gitu kan, coba ya untuk zodiaknya apa nih kira-kira ya, 3 zodiak mungkin ya perkiraannya. Di sini ada Pisces nih yang lagi mungkin harus bersukacita nih, jangan murung aja gitu ya, karena nanti kegembiraan nggak datang kalau murung aja. Gemini, kemudian satu lagi agar kegembiraan itu datang, nah ini ya Taurus, kayaknya Taurus lagi ya, jadi udah Taurus juga ya. Pokoknya kurang lebih seperti itu ya 3 zodiak ini nih. Tapi kalau memang kata teman-teman saya resonate tapi itu bukan zodiak saya nih, bukan Pisces, Gemini atau Taurus ya. Berarti energi pembacaan readingan dari file 3 yang kalian pilih ya untuk kalian, walaupun kalian di luar dari 3 zodiak ini seperti itu. Oke ya teman-teman kartu kehidupan, untuk readingan yang ketiga ini gitu, kalian harus tetap mungkin bijak dalam readingan ini ya. Kalau pas ya berarti energi ini pembacaannya sesuai untuk kalian gitu. Tapi kalau yang belum pas ya berarti kan diambil sisi baiknya, dibuang sisi yang kurang baiknya seperti itu ya. Kalau memang belum pas keseluruhan gitu atau tidak pas sama sekali ya berarti ambil aja positifnya, ini readingan untuk hiburan gitu ya, mengisi mungkin kekosongan waktu, lagi kosong waktu kalian gitu, saya menghibur seperti itu. Paling itu aja ya teman-teman ya, teman-teman kartu kehidupan untuk file 1, 2, dan 3 dengan tadi temanya itu adalah yang diinginkan kata hatimu sebenarnya seperti itu. Oke teman-teman kartu kehidupan, semoga bisa dicerna, diambil sisi baik dan buruknya, dibuang gitu ya untuk readingan ini, atau untuk enjoy semata hiburan juga nggak masalah seperti itu. Saya Rangga dari kartu kehidupan, teman-teman pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah subscribe. Kemudian yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya untuk kemajuan channel kartu kehidupan ke depannya. Saya pamit teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.